Dahulu, rumah Rati dan Aris adalah sebuah taman kecil yang penuh dengan tawa dan rencana masa depan. Mereka sering duduk bersama di beranda, memimpikannya hal-hal besar sambil menyesap teh hangat. Namun, perlahan-lahan, tatapan Aris mulai berpindah. Dunianya kini bukan lagi Rati atau mimpi mereka, melainkan layar ponsel yang menyala biru di tengah kegelapan malam. Ketagihan itu datang seperti pencuri dalam senyap. Aris terjebak dalam pusaran angka-angka yang berputar di aplikasi judi online. Baginya, kemenangan besar selalu terasa tinggal satu klik lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kerugian dianggapnya sebagai hutang yang harus segera dibayar dengan taruhan yang lebih besar lagi. Hingga dia lupa bahwa ada kehidupan nyata yang sedang runtuh di sekelilingnya. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di ruang tamu. Rati mencoba mengingatkan Aris tentang tagihan listrik yang menunggak dan persediaan beras yang kian menipis. Aris selalu memiliki 1000 alasan dan sejuta janji manis. Ini yang terakhir, Rati. Besok aku akan berhenti, ucapnya dengan nada memelas. Namun, esok hari selalu menjadi pengulangan dari hari yang sama. Putri sulung mereka, Ara, mulai merasakan perubahan itu. Dia tidak lagi melihat ayahnya membacakan dongeng sebelum tidur. Ara sering mendapati ibunya sedang menghitung koin-koin terakhir di dompet dengan mata berkaca-kaca. Kehangatan rumah itu telah menguap, digantikan oleh kecemasan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Suatu sore, Aris pulang dengan wajah penuh penyesalan. Dia berlutut di depan Rati, bersumpah demi Tuhan bahwa dia telah menghapus semua aplikasi itu. Dia berjanji akan menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Rati, dengan sisa-sisa harapan di hatinya, memilih untuk percaya sekali lagi. Dia ingin anak-anaknya memiliki sosok ayah yang utuh. Namun, kepercayaan itu hanya bertahan sekejap. Rati menemukan bahwa Aris diam-diam menggunakan uang tabungan pendidikan anak-anak mereka. Saat Aris tertidur kelelahan, ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi kekalahan demi kekalahan yang tak henti-hentinya masuk. Rati menyadari bahwa dia tidak sedang melawan seorang pria, melainkan sedang melawan sebuah penyakit yang telah menelan jiwa suaminya. Banyu, anak bungsu mereka, jatuh sakit. Ketika Rati meminta uang untuk membawa Banyu ke dokter, Aris hanya terdiam sambil menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Uang nafkah bulan itu telah habis menguap ke dalam mesin judi digital. Di detik itulah, Rati melihat ke dalam mata Banyu yang layu dan menyadari bahwa kesabarannya kini telah menjadi racun bagi anak-anaknya. Malam itu, Rati duduk di tepi tempat tidur Ara. Dia memandangi wajah putrinya yang tertidur lelap, tidak tahu bahwa dunianya akan segera berubah. Rati menyadari bahwa mencintai Aris tidak boleh berarti mengorbankan masa depan Ara dan Banyu. Dia harus menjadi pelindung bagi anak-anaknya, meskipun itu berarti dia harus berjalan sendirian. Esok paginya, sebelum matahari benar-benar naik, Rati sudah mengepak tasnya. Aris terbangun dan menemukannya di ambang pintu. Tidak ada teriakan atau amarah yang meledak dari Rati, hanya ketenangan yang dingin. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, Aris. Aku pergi karena aku lebih mencintai anak-anak kita, ucap Rati dengan suara yang stabil. Rati melangkah keluar rumah dengan menggandeng tangan Ara. Di bahunya, dia menggendong Banyu yang masih mengantuk. Langkahnya terasa berat, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi dia tahu bahwa dia telah memilih jalan yang benar untuk keselamatan buah hatinya.